Maka yang disiksa ini, roh itu kan nggak bisa disiksa tuh Bapak Ibu. Apa ada roh saya tersiksa gitu kan enggak. Tapi badan saya yang sakit yang itu. Misalkan saya panas tinggi, saya panas tinggi badan saya enggak. Mungkin roh saya panas tinggi kan enggak. Salam. Belum semuanya ya. Mari kita salam sekali lagi yang lebih semangat. Tuhan biar memberkati kita. Salam. Tuhan berkati Tuhan. Amin. Ada sukacita. Yes. Amin. Saya juga ada sukacita. Amin. Pada hari yang indah ini, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Karena hari ini harinya untuk Tuhan. Ada amin? Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena saat yang indah ini Tuhan. Kami datang di tempat ini. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Amin. Siamak dan urapi kami penuhi dengan kuasa-Mu, penuhi dengan Roh Kudus. Amin. Biarlah Roh Kudus bekerja untuk kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Syukur bagi-Mu Yesus. Mari katakan dari semula. Engkau sungguh baik, sungguh baik dan teramat baik Yesus. Haleluya. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Suci dan Maha Kasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan, untuk membuka ibadah kami, ibadah raya pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, di mana kami telah Engkau berikan kesempatan untuk menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga bersiap untuk memuji lebih lagi ya Tuhan Yesus, nama-Mu yang besar dalam semarak keagungan-Mu ya Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan, kami percaya pada saat kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan, kuasa-Mu nyata bekerja atas kami ya Tuhan, dan segala sesuatu kelemahan dan juga segala sesuatu beban kami ya Tuhan terlepas saat kami memuji memuliakan nama-Mu yang besar. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau ya Tuhan Yesus yang mengatur, dan mari Roh Kudus dari awal sampai akhir kiranya Kau kuasai hati kami, sehingga kami benar-benar ya Tuhan terberkati pada saat ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tetap sambil berdiri, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ada amin. Bapak Ibu mau bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Hanya dekat pada Allah saja kita merasakan namanya. Sama Tuhan sampai nempel, sampai merangkul. Ada amin. Kita akan satu pujian hanya dekat Allah saja. Bebaskan rohmu, Bapak Ibu mau menari, mau bersorak, silakan. Yuk, yes. Hanya dekat Allah saja aku kenal, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia, hanya Dia. Amin. Bahkan sore hari ini Tuhan hadir di tempat ini. Ada amin. Kita jangan sampai ragu-ragu dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Begitu kita ikut Tuhan, wow. Amin. Katakan yes. Tiada bilang lagi. Ya musik. Yes. Amen.
silakan duduk kembali. Ya, persiapan persaksian anak-anak sekolah minggu, monggo kami persilakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertembak, pasukan bertembak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus, jak, jak, jak. Saya laskar Kristus, jak, jak, jak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya laskar Kristus. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan satu pujian Tuhan untuk itu. Tuhan
Tuhan. Shalom. Ya, sebelum masuk dalam firman, perkenalkan saya Pak Daniel Adi Nugroho. Rumah saya agak jauh dari sini, Bapak Ibu. Rumah saya itu daerah Ngeringo, Bapak Ibu. Ya, daerah Rumah Minong. Tapi aslinya saya Kepatihan Kulon. Tapi untuk Mas Adi saya tahu lama, Ibu Adi juga tahu lebih lama lagi ya, karena adiknya teman saya ya. Apalagi Mama Andre, Mbak Nung ini saya tahu sejak zaman saya SMA kelas 1 ya. Saya sering kali main ke rumah ya, karena dan kami ini seperti keluarga ya, seperti keluarga. Jadi kalau kantor itu teman saya itu datang ke rumah saya itu ya sama ibu saya ya seperti itu, sama seperti saya dengan Mama Andre juga sama ya, Mbak Nung seperti kakak saya sendiri, seperti adik saya sendiri ya. Jadi saya kalau kesini seperti reuni malah ya. Saya bekerja di SMP Negeri 20 sebagai guru pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti, dan sebelumnya saya itu di SD Kristen Banjarsari, tetapi puji Tuhan oleh karena rahmat Tuhan saya dipindahkan ke situ Bapak Ibu, untuk mengajar anak-anak yang nakal-nakalnya kayak itulah namanya anak SMP, tapi tidak apa-apa karena semuanya itu untuk kebaikan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya akan mulai saja. Kita cukupkan perkenalan kita. Oh ya, kalau tanya istri saya satu ya Bu, tidak tambah. Anak saya juga satu ya, sekarang kelas 9 SMP. Puji Tuhan. Ya, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam kitab Lukas 12. Kita akan membaca dalam kitab Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kita akan membaca orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian yang mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar di dalam kitab Lukas ini Bapak Ibu ya, mempunyai maksud sekali pertama kali adalah bukan berarti orang kaya itu adalah orang yang salah, tidak Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi marilah kita ini berpikirnya bukan itu, tetapi ini adalah orang yang hanya mengutamakan kekayaan saja ya, tapi melupakan Allah. Maka dari itu sebelum saya masuk khotbah, saya terangkan dulu Bapak Ibu ya, karena nanti daripada terjadi kesalahpahaman. Karena waktu saya berbicara dengan banyak orang seperti ini, tiba-tiba ada yang berkata, berarti orang kaya adalah salah. Tidak, tetapi orang kaya yang dimaksud di sini adalah orang yang
tidak pernah melakukan firman Tuhan, atau dengan kata lain dia adalah orang duniawi yang tidak pernah berpikir sedikit pun tentang keimanan, tentang keselamatan. Jadi dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, apa yang kita bisa pelajari di dalam Lukas ini tadi, Lukas 12 ayat 13 ayat 13 sampai 21 tadi, ya kita akan belajar pertama kali itu kan tadi banyak sekali orang ya. Kalau kita membaca sebelumnya, kita mendapati banyak sekali orang-orang yang mengerubungi Tuhan Yesus, mengerubungi apa? Mendekati Tuhan Yesus ya. Nah, itu datang pada Tuhan, kemudian datang sama Tuhan, kemudian tiba-tiba kok ada orang yang rebutan warisan ya, ceritanya seperti itu. Tuhan, katakan sama saudara ini supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Tuhan Yesus berkata, siapa yang jadikan aku hakim atas kamu dan saudaramu? Loh, memang ya dia berkata seperti itu. Itu punya maksud ya Bapak Ibu ya. Punya maksud. Maksudnya apa? Siapa yang mengangkat saya menjadi hakim hanya ngurusi warisan ini gitu. Karena dia memang hakim, tetapi bukan hakim yang seperti itu. Maksudnya Tuhan seperti itu. Siapa yang mengangkat hakim untuk mengurusi seperti itu? Ya. Kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang ini tadi. Ada seorang yang sangat kaya raya, kemudian dia punya hasil tanah, dan hasil tanah itu melimpah sekali sampai katakan itu panen raya ya, dan dia senang sekali dengan hasil panennya itu sampai dia lumbung-lumbungnya akan diperbesar lagi. Ya, dan dia hanya memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari di dalam kitab ini? Yang pertama adalah orang kaya itu adalah orang duniawi. Orang duniawi itu apa tuh Bapak Ibu? Orang duniawi itu hanya memikirkan masalah-masalah yang fana di dalam dunia ini. Yang jelas seperti itu yang pertama. Orang yang tidak pernah sedikit pun memikirkan tentang kerohaniannya, tetapi hanya memikirkan bagaimana saya bekerja, dan kemudian mendapatkan hasil tanpa memikirkan saya ini setelah saya mati, saya mau kemana? Ya. Loh, banyak sekali orang seperti itu toh. Banyak sekali. Bagaimanakah orang ini ya bekerja seperti orang Jepang lah. Orang Jepang itu kan seperti itu, bekerja sampai mati kan, prinsipnya seperti itu. Orang Jepang itu Bapak Ibu kalau berangkat pagi sekali pulang malam, dan mereka sampai stres sekali ya karena pekerjaan seperti itu, dan sampai mereka itu punya prinsip bekerja sampai mati itu tadi ya, bekerja sampai mati. Mereka itu bekerja terus demikian rupa hanya untuk untuk dunia mereka. Bekerja itu memang penting Bapak Ibu, saya juga bekerja, tetapi ingat, jangan kita ini terus hanya memikirkan tentang hal itu saja. Nah, orang kaya ini hanya memikirkan tentang seperti itu, hanya memikirkan tentang keduniawian saja, hanya memikirkan tentang kesenangan-kesenangan dunia saja, tidak pernah berpikir sedikit pun dia ini suatu hari nanti akan pulang ke rumah Tuhan. Di gereja-gereja besar, baik dan juga gereja-gereja kecil, yang pendeta-pendetanya kadang-kala lupa untuk mengatakan hal ini. Banyak sekali Bapak Ibu. Mereka hanya mengatakan bagaimana kita ini harus hidupnya ini enak, harus enak, sehat, diberkati, lupa suatu hari nanti kita akan pulang. Itu juga ada, bukan hanya dunia saja. Kalau berarti pendeta itu pendeta duniawi, bukan pendeta yang mengarahkan seseorang itu sampai kepada goal kita, yaitu kita pulang ke rumah Tuhan. Nah, orang kaya ini juga sama Bapak Ibu. Orang dunia, mungkin dia ini juga pada saat itu kan yang namanya orang Yahudi itu selalu mempersembahkan ke bait Allah. Saya pikir mungkin dia juga datang ke bait Allah mempersembahkan ini itu, tetapi
dia ini ke situ, hatinya ini jauh dari Tuhan, itu juga bisa. Nah, orang duniawi ini jangan sampai terjadi dalam diri kita. Kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, tetapi jangan sampai kita ini sama seperti orang ini, orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya berpikir tentang hal-hal yang fana, yang suatu hari akan ditinggalkan. Maka dari itu Tuhan memberi Alkitab memberi judul orang kaya yang bodoh. Nah, kalau orang kaya yang pintar bagaimana? Orang kaya yang pintar tentu tidak seperti ini. Tentu dia melakukan juga hal-hal yang baik. Tentu dia melakukan hal-hal di dalam Tuhan. Bukan hanya melakukan hal-hal yang fana saja. Nah, mari kita juga menilik diri kita. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita juga orang duniawi ataukah bukan? Apakah kita ini sebagai anak yang dengan catatan sebagai anak-anak Tuhan, benar-benar sebagai anak Tuhan, ataukah kita datang misalkan persekutuan ini kita sungguh-sungguh datang, ataukah kita datang tapi hati jauh dari Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang duniawi itu kan banyak. Ya, ini bukan hanya bercerita, ini kebetulan saja ini karena ada orang dua-duanya yang berebutan warisan ya, jadi Tuhan berkata orang kaya yang bodoh tadi. Tetapi sebenarnya orang duniawi ini bukan hanya seperti ini hanyalah sekedar perumpamaan. Tetapi ya Bapak Ibu, bagaimanakah dengan diri kita? Apakah kita ini benar-benar orang yang memikirkan suatu hari nanti saya mau kemana kalau saya pulang, saya meninggal dunia? Apakah saya pulang ke rumah Tuhan ataukah bagaimana? Ataukah kita hanya berpikir untuk hari ini saja, kefanaan saja? Nah, kalau kita berpikir tentang fana saja, nah itu namanya orang dunia, jauh dari yang namanya surga. Seperti itu yang bisa kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah orang ini hanya mencari materi saja, tapi tidak pernah mencari Tuhan. Dia hanya mencari materi dan saja, tapi tidak pernah sedikit pun mencari Tuhan. Padahal Bapak Ibu, materi itu suatu hari nanti tidak akan pernah bisa kita gunakan, tetapi Tuhan itu masih bisa kita andalkan. Amin. Nah, orang kaya ini, yang kebetulan orang kaya ya Bapak Ibu, karena perumpamannya seperti itu. Karena untuk ibaratnya ngeloke orang kaya yang ngerebut warisan ilahi. Ya, orang ini hanya mencari materi, tidak pernah memikirkan bagaimanakah saya tiba-tiba kalau saya ini dipanggil Tuhan. Kalau kita melihat di luar sana Bapak Ibu, cerita-cerita ya tentang artis, tentang siapapun juga ya, bagaimana mereka ini tiba-tiba meninggal dunia tanpa mereka sadar, seakan-akan kaget ya. Contoh banyak sekali ya, suaminya BCL itu misalkan, siapa sangka pulang-pulang gak ngobrol kalau istrinya atau olahraga dia meninggal dunia, langsung belum mendadak ya. Apakah dia tahu akan terjadi hal itu? Tidak tahu. Terus kemudian apa? Yang kecelakaan di jalan tol itu siapa namanya? Itu apakah dia tahu pada saat itu dia akan meninggal dunia? Tidak juga. Ya. Nah, orang kaya ini tidak pernah berjaga-jaga di dalam hidupnya, dan dia tidak pernah memperdulikan yang namanya Tuhan. Yang dia pedulikan hanyalah dirinya dan kekayaannya. Dia tidak pernah berpikir, oh saya harus seperti apa, oh saya harus benar-benar berjaga-jaga, oh saya ini seperti ini, harusnya saya seperti ini. Tidak pernah. Dia hanya menikmati hidupnya. Nah, ini bahaya sekali. Orang di luar sana selalu kita mendengarkan banyak sekali orang-orang yang
memberikan suatu motivasi ya Bapak Ibu ya. Motivasi tentang bagaimana kita ini harus hidupnya lebih bahagia, kita hidup biar panjang umur dan lain sebagainya. Ya nggak salah, tapi motivasi itu hanya di luar saja, tapi tidak masuk di dalam hidup kita. Nah, kita sebagai orang percaya, kita jangan sampai seperti ini Bapak Ibu. Mendisiplinkan diri di dalam kerohanian itu sangat-sangat penting. Sekali lagi, orang disiplin itu tidak ada bangun pagi, ya Bang, tidak hanya olahraga, tetapi kedisiplinan di dalam kerohanian itu juga penting sekali. Bahkan itu lebih penting daripada yang lainnya. Bagaimanakah seseorang itu tidak hanya mencari hal-hal yang membahagiakan, tetapi juga yang terutama itu mencari Tuhan. Mencari yang membahagiakan juga tidak apa-apa sebenarnya, tetapi yang jelas terutama itu mencari Tuhan. Bagaimanakah kita benar-benar hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan? Bagaimanakah hidup kita ini yang fana ini, yang hanya sebentar ini, yang tidak tahu sampai kapan, kita ini berdampak terutama bagi kerajaan surga dan berdampak bagi sesama manusia. Itu yang harus kita pikirkan dan harus kita lakukan. Kalau kita hanya berpikirnya hanya senang-senang, apalagi zaman sekarang itu kalau kita melihat hedonisme ya, hidup hedonis, hidup yang hanya mengutamakan kesenangan-kesenangan saja ya Bapak Ibu. Kesenangan itu tidak akan ada akhirnya, tidak akan ada hentinya kalau kesenangan itu. Tetapi yang jelas kita harus melatih diri kita sedemikian rupa supaya apa? Kita ini bisa dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan harus dilatih Bapak. Oh iya, Bapak Ibu berdoa toh. Kalau berdoa pertama kali itu mesti 5 menit rasanya kan kejukemeng gitu Bapak Ibu. Tapi lama-lama kan setelah itu bisa 10 menit, bisa 1 jam. Oh iya Bapak Ibu, orang Kristen sekarang harus benar-benar melatih diri supaya apa? Kita ini tidak terlena dengan keduniawian. Bahkan kalau saya melihat orang-orang gereja dari ortodoks ya Bapak Ibu ya, bagaimana mereka benar-benar melatih diri mereka supaya mereka ini bisa dekat dengan Tuhan. Sampai puasanya, kalau saya baca itu ya orang ortodoks, saya agak tertarik juga. Bagaimana mereka itu berpuasa itu 365 hari dalam 1 tahun, dia berpuasa 250 hari ya. Sebagian besar mereka itu seperti itu. Dan kemudian apalagi mereka ini berdoa 7 kali di dalam 1 hari, jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 lagi, jam 9, jam 12 malam. Nah, seperti itu 7 kali sehari. Seperti doanya para rasul dulu ya. Tapi para rasul itu doanya itu kan ada juga Nabi Daniel juga yang 3 kali sehari. Tinggal pilih mau doa 3 kali atau 7 kali sehari, tidak apa-apa. Nah itu orang-orang itu, orang-orang ortodoks itu mereka berusaha supaya apa? Biar mereka itu tidak melekat di dalam dunia ini, tetapi mereka melekat kepada Tuhan. Mereka tidak hanya tidak mau lagi melakukan segala sesuatu keduniawian, tetapi mereka sungguh-sungguh hidup mereka persembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, marilah kita semuanya benar-benar mempersembahkan hidup kita ini dengan sesungguhnya kepada Allah kita. Orang harus bekerja, harus, tetapi ingat Bapak Ibu, yang terutama adalah kita ini mencari Tuhan. Sungguh-sungguh hidup kita dasarkan kepada Tuhan. Hidup kita ini untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, ya, jiwa ini seharusnya diisi oleh spiritualitas, bukan diisi oleh keinginan dunia. Mari kita baca ayat 19, Lukas 12 tadi, tapi ayat yang 19.
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah ini apa itu? Intinya ya di sini di dalam khotbah ini. Kita harus benar-benar waspada, ya, waspada akan keinginan kita. Jiwa itu terdapat apa loh? Keinginan, Bapak Ibu. Iya enggak? Jiwa itu di sini adalah keinginan. Nah, orang yang belum percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan mengisi jiwanya atau mengisi keinginannya adalah keinginan-keinginan yang fana, keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan kedagingan. Keinginan kedagingan itu seperti apa? Kalau kita bisa baca di dalam Galatia 5, ya, Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Saya bacakan, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah ini yang kita perlu ingat bahwa ini. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kita kembali lagi. Di dalam jiwa tadi terdapat keinginan. Seseorang yang hidupnya belum percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, jiwanya itu dipenuhi oleh kedagingan alias keduniawian. Kedagingan ini yang menguasai hidup seorang, ya, yang belum percaya. Dan hati-hati juga bagi orang yang sudah percaya Tuhan, karena godaan di dunia ini juga banyak. Nah ini kita juga harus benar-benar menjaga, sungguh-sungguh menjaga jiwa kita. Nah jiwa kita ini nanti yang dipenuhi oleh keinginan-keinginan ini nanti juga dipertanggungjawabkan pada saat kita pulang ke rumah Tuhan. Jadi sekali lagi jaga jiwa kita, isi jiwa kita ini dengan sesuatu hal yang baik, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Benar-benar jiwa kita isi dengan segala keinginan-keinginan yang baik, yang memang benar-benar bersumber dari firman Tuhan. Hidup kita itu patokannya dari apa Bapak Ibu? Firman Tuhan ya, Alkitab toh ya. Isi jiwa kita, isi keinginan kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang jelas apa? Isilah jiwa kita untuk memuliakan Tuhan. Keinginan-keinginan surga, keinginan-keinginan yang bukan kedagingan seperti itu tadi. Ada sihir, ada percabulan, ada pencemaran, ada iri hati, kita singkirkan dalam jiwa kita. Hal-hal itu akan membawa kita kepada suatu hal yang tidak baik. Dan juga pada akhirnya muaranya nanti kemana Bapak Ibu? Nanti tidak akan sampai kepada kerajaan surga. Celaka sekali. Padahal kalau kita mati kekal itu selamanya. Pak ngomong juga kok enggak kasih mati, tidak masalah seperti itu ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya itu enggak menakut-nakuti, saya itu enggak bicarakan fakta. Fakta di mana firman Tuhan berkata seperti itu. Karena suatu hari kita akan pulang dipanggil Tuhan. Persiapan kita ya waktu kita hidup. Loh, bukan berarti terus kita itu tidak boleh apa-apa, tidak Bapak Ibu. Tapi keinginan ini, ya jiwa kita ini sekali lagi, kalau hanya diisi dengan keinginan-keinginan seperti orang kaya tadi, hal itu adalah salah. Keinginan-keinginan ini kan banyak. Dilalawe,
perumpamaannya ini adalah pada saat itu jiwanya diisi dengan kekayaan, tapi sebenarnya kan jiwa ini bisa diisi oleh yang lain-lainnya juga toh. Bukan hanya kekayaan saja, tapi hal-hal yang lain yang kira-kira menghambat hubungan kita dengan Allah, keinginan-keinginan yang sama sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Loh, saya pernah, Bapak Ibu, waktu saya itu masih kelilingan pembersih motor itu teman-teman saya dari luar kota itu datang, seringnya kan cerita kita hari Jumat gitu ya, cerita mereka datang dari luar kota, kemudian di warung nongkrong sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian dia cerita, teman saya itu ada cerita, ada seorang bapak-bapak sudah tua, umur itu saya belum nikah 2004 ya. Itu ada bapak-bapak sudah tua orangnya, tapi senangnya mohon maaf, main perempuan, mohon maaf ya. Itu padahal sudah tua sekali. Senangnya itu di hotel itu kan banyak ya, seperti itulah ya. Nah, terus kemudian dia melakukan hubungan dengan perempuan-perempuan itu. Ya, terus kemudian teman saya iseng, apa dari muda seperti itu? Iya, dari muda seperti itu. Jadi sampai tuanya masih sama. Nah ini loh, jiwa ini kalau diisi dengan seperti itu, ya, kok sampai kapan dong? Itu loh yang meninggal di panti pijat itu loh, banyak ya di koran-koran kalau saya baca itu. Karena apa? Karena itu keinginan-keinginannya itu keinginan dunia. Sama seperti orang ini tadi yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus bahwa di dalam dirinya hanya apa? Hanya kaya. Tetapi sebenarnya bukan itu saja maksudnya. Tetapi juga banyak sekali, ya, banyak sekali yang mengisi di dalam jiwa kita. Nah maka dari itu Bapak Ibu, saya katakan, mari kita refleksi diri kita. Bagaimanakah dengan diri kita? Karena keinginan-keinginan ini sangat-sangat membahayakan sekali kalau kita tidak menyadarinya. Keinginan-keinginan ini akan membunuh kita kalau kita tidak menyadari hal ini. Kalau kita tidak benar-benar memperhatikan mulai saat ini, kita setiap hari kita renungkan diri kita, perasaan bukan liang-liang itu, tapi diri kita sendiri. Renungkan diri kita, apakah saya sudah mempunyai suatu keinginan yang sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan Alkitab yang saya baca. Apakah saya ini punya suatu keinginan atau jiwa yang sudah dipenuhi dengan firman Tuhan yang harus saya lakukan dari hari ke hari? Atau apakah saya ini melakukan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang bisa dikatakan kedagingan seperti itu tadi? Nah kita harus benar-benar merefleksi diri ya. Saya itu selalu mengatakan kepada setiap orang, sebelum kalian berangkat untuk menginjili orang, tata dulu hidup kita ya. Tata dulu hidup kita seperti itu. Karena apa? Selama kalau kita mau berangkat berperang, tapi kita ini tidak benar-benar mempersiapkan diri kita nanti malah yang kalah. Maka dari itu, saya selalu katakan pada setiap orang, Anda mau penginjilan, bagus. Tetapi, tiliklah diri kita dulu. Apakah kita ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita ini benar hidup kita di hadapan Tuhan? Kita refleksi diri kita sendiri dulu. Baru kemudian kita penginjilan. Orang punya kelemahan, ya pasti. Saya pun juga punya kelemahan dan saya berkata di depan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, saya kelemahannya terlalu banyak. Tetapi saya ini berusaha keras supaya apa? Supaya bagaimana caranya saya ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu saya hanya mau memperbaiki diri saya. Saya tidak mau terkecoh oleh dunia ini, Bapak Ibu. Tidak mau. Godaan saya terlalu banyak. Godaan saya terlalu banyak di luar sana. Tapi saya bagaimana caranya? Saya ini benar-benar mengisi jiwa saya ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana saya mengisi keinginan saya adalah keinginan-keinginan surgawi, bukan lagi keinginan-keinginan duniawi. Biarlah Allah sendiri yang bertahta di dalam diri saya.
Ya, bagaimana itu caranya? Pokoknya saya berdoa, saya membaca firman Tuhan, dan kemudian saya melayani dengan sebaik-baiknya. Di sekolah itu saya juga seperti melayani Bapak Ibu ya, karena anak-anak SMP itu kebanyakan kan mereka belum kenal Tuhan sebenarnya. Ternyata seperti itu. Mereka tak siapakah Yesus itu, lalu betulnya Kristen, kamu Kristen? Iya Pak, saya tahu Yesus juga itu. Ini tinggi ya, gitu. Kamu tahu itu? Tahu Pak. Tuhannya orang Kristen berapa? 3. Nah saya itu kan ya bingung juga, ini anak ini bagaimana? Gereja nggak gereja Pak, gereja Pak, tiap minggu saya gereja Pak. Lah kok tidak tahu itu bukan? Ya gimana Pak, nggak ada yang ngajari ya Pak. Nah itu ini seperti itu ya. Ya nanti kita akan suatu hari kalau saya masuk di kesempatan masa kita ngobrol tentang hal-hal ya seperti pengetahuan ya Bapak Ibu ya, bukan kan firman itu bukan hanya sekedar bagaimana kita bertindak dalam hidup kita, tetapi juga ada berbagai pengetahuan ya yang bisa kita pelajari tentang siapakah Yesus itu, tentang siapakah Tunggal itu ya kan. Nah seperti itu ya. Nah jadi saya juga melayani mereka juga, saya itu harus benar-benar mempersiapkan diri saya supaya apa? Supaya saya ini bukan jaga image ya Bapak Ibu, tapi benar-benar saya ini bisa melakukan firman Tuhan sehingga anak-anak itu bisa melihat di dalam diri saya ada Tuhan. Dan saya itu memang kalau di SMP 20 ini walaupun saya baru di situ tapi terkenal saya itu orangnya keras ya Bapak Ibu. Untuk masalah agama itu saya keras. Saya tidak bisa main-main. Anak-anak sana itu masalahnya ya sekarang mending ya daripada yang dulu, tetapi ya seperti itulah anak-anaknya. Tapi tidak apa-apa, saya tuntun pelan-pelan mereka supaya mereka berbudi pekerti baik. Nah, kalau mereka harus berbudi pekerti baik, saya pun juga harus berbudi pekerti baik. Kan seperti itu. Nah, saya nata dulu Bapak Ibu. Hidup saya tata dulu benar-benar, baru kemudian saya masuk dalam kancah peperangan, yaitu apa? Memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak. Dulu anak SMP Kasatrian, SD Kristen Banjarsari, sekarang SMP Negeri 20. Ya, jadi bagaimana saya ini mengajarkan kepada anak-anak ini suatu budi pekerti yang baik, suatu iman yang baik. Nah, saya ini juga harus berubah, kan seperti itu. Saya dulu yang berubah, bukan mereka dulu yang berubah baru saya berubah, tapi saya dulu berubah bagaimana saya harus bisa mentaati firman Tuhan, dan sebagaimana saya harus benar-benar hidup saya ini bisa menjadi berkat bagi mereka semuanya dan berdampak. Lah saya ini harus memperbaiki saya, termasuk keinginan-keinginan saya harus saya perbaiki Bapak Ibu. Nah, kalau demikian keinginan-keinginan ini benar-benar harus bisa kita kendalikan, harus bisa kita kendalikan. Jadi yang terutama di dalam hidup ini adalah keinginan untuk memuliakan Tuhan, bukan keinginan yang lain lagi. Kalau saya berbicara kepada yang sudah sepuh, hal ini bisa diterima ya. Tapi kadang-kadang kalau untuk anak muda saya mungkin belum bisa diterima. Karena anak muda ini biasanya kan orangnya masih bergairah di dalam dunia ini. Caranya sudah lain gitu kalau saya ngomong sama anak muda. Tapi karena Bapak Ibu sudah dewasa semuanya, jadi saya berbicaranya seperti ini. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar kita harus menjaga jiwa kita. Dan menjaga ini sekali lagi dengan kedisiplinan rohani. Kedisiplinan rohani itu sangat-sangat penting sekali. Bagaimana kita harus benar-benar menjaga jiwa kita ini, kita jaga dengan kedisiplinan, dengan berdoa, disiplin baca firman Tuhan. Benar-benar kita lakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Lama-kelamaan keinginan-keinginan dunia itu nanti bisa terkikis Bapak Ibu, bisa hilang. Lama-kelamaan seperti banyak sekali latihan-latihan rohani yang harus kita lakukan. Nah ini loh, ya, bukan sekedar puasa saja Bapak Ibu, ya. Bukan sekedar puasa, tetapi juga di dalam perbuatan kita. Bukan sekedar kita berdoa saja, tetapi benar-benar bagaimanakah hubungan kita dengan Allah ini lewat doa ini bisa terjalin. Bukan ada sekedar berdoa kan ya ada, tetapi bagaimana supaya hidup kita itu bisa benar-benar terjalin akrab, terjalin intim dengan Allah itu loh. Sehingga jiwa kita ini
jiwa yang dipenuhi oleh keinginan-keinginan ini bisa digantikan oleh keinginan-keinginan surgawi, keinginan-keinginan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam hidup. Ini bukan berarti terus Bapak Ibu punya hobi tanaman nggak boleh, bukan ya. Misalkan hobi kayak saya akik itu ya nggak boleh, enggak ya Bapak Ibu. Cuma maksudnya adalah kita ini benar-benar menjaga ya di dalam diri kita itu bukan yang terutama akik itu bukan ya, tetapi yang terutama adalah Tuhan keinginannya seperti itu. Karena saya tahu sendiri kalau ada orang yang sudah senang itu kan kadang kolektor itu ya berburu sampai sana-sana. Tetapi intinya adalah di dalam jiwa kita itu kita isi dengan sesuatu yang bukan lagi hal-hal yang fana, ya, bukan, tetapi diisi oleh spiritualitas. Ya, nah dengan jalan kita benar-benar mendisiplinkan diri kita ini. Dan sekali lagi mendisiplinkan itu bukan berarti harus setiap hari kayak orang bertapa gitu ya, bukan seperti itu. Terus kemudian kita berpuasa terus. Tapi yang jelas kita ini benar-benar mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan kemudian bagaimana caranya kita menjalankan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan juga sekali lagi jiwa ini isi dengan keinginan-keinginan, jangan keinginan duniawi kedati, isi dengan keinginan-keinginan memuliakan Tuhan. Ini saya tambahkan sekali lagi. Ini saya lupa untuk apa namanya ayatnya. Cuma ini satu hal yang menjadi catatan jiwa ini. Seseorang nanti suatu hari kalau dipanggil Tuhan, ya, dipanggil Tuhan, itu kalau orang yang percaya Tuhan Yesus Juru Selamat, ya, di dalam Yohanes 14 dikatakan, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Jikalau tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Seperti itu. Kemudian Yesus berkata di dalam ayat 1, 2 atau 3 saya lupa, di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, seseorang yang keinginannya ini dipenuhi oleh keinginan-keinginan di dalam hidupnya itu untuk memuliakan Tuhan, ya, itu nanti keinginan ini di sana nanti ada perhitungannya, dan kita dibawa oleh malaikat untuk ke sana langsung, jalannya jelas. Tetapi kalau di dalam jiwa kita diisi oleh seperti ini tadi, ya, diisi di dalam perumpamaan ini tadi, jiwanya diisi oleh keduniawian, kita nanti pertama kali keluar oncatnya gitu, sedang gitu, kita didakwa oleh kuasa gelap, yaitu pemerintah roh jahat di udara, itu yang akan nyegat kita dan mendakwa kita melihat sesuai dengan jiwa kita ini diisi dengan apa. Mereka tahu kok, kasih ojo-ojo ya, mereka tahu wong iki gari ini terus wong ini tahu, ya, lihat, oh kamu seperti ini, kita mungkin tidak, kapan, ada ini kalau seperti misalkan loh ya, ini misalkan ini seperti ini tidak, dia tidak akan pernah sampai ke rumah Tuhan seperti yang dikatakan dalam Galatia. Itu melihat apa sih, langsung dibawa ke namanya tempat, yaitu Tartarus, tempat yang paling gelap. Di sana terdapat ratap tangis dan retak gigi. Dan karena ini belum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka yang disiksa ini, roh itu kan nggak bisa disiksa tuh Bapak Ibu. Apa ada roh saya tersiksa gitu kan enggak, tapi badan saya yang sakit yang itu. Misalkan saya panas tinggi, saya panas tinggi, badan saya enggak, mungkin roh saya panas tinggi enggak. Ya, tapi karena itu roh itu tersiksanya seperti apa? Tersiksanya nanti waktu orang itu jatuh ke dalam Tartarus itu nanti, ke dalam tempat yang paling gelap itu nanti, yang tersiksa itu batinnya. Banyak sekali keinginan-keinginan di dalam dirinya. Gampangannya lembut ya, ingatan Bapak Ibu. Kalau kita patah hati zaman dulu waktu remaja ya, dan kita kan yang sakit itu kan hatinya. Gak mungkin, wah aku sakit patah hati, langsung ditengok tangannya kan enggak nanti. Tapi patah hati. Nah inilah yang nanti
menyiksa kita kalau kita nanti meninggal dunia tapi tidak selamat. Setelah itu baru ada kedatangan Tuhan yang kedua kali, entah kapan gitu. Nah itu orang benar diangkat dan orang yang nanti dibangkitkan untuk diselamatkan. Dan bagaimana dengan orang berdosa? Orang berdosa pun juga sama, dibangkitkan untuk dihukum. Nah barulah itu pakai tubuh. Caranya gimana? Wong tidak tahu, saya kan manusia ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Itulah kuasanya Allah. Kita nggak usah mikir sampai ke sana-sana ya loh. Nanti kayak itu apa namanya, ada anak sekolah teologi itu saking mikirnya kemana-mana, terus tahu-tahu sego kucing dilebok ini misal kasar ya, karena saking stresnya harusan mau dipikir tenanan malah gede, lama-lama konslet ya. Nah itu dilebok karena gara-gara mikir seperti itu. Kita nggak usah mikir, itu adalah kuasa Allah. Tetapi yang jelas nanti penyiksaannya setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, manusia memakai tubuh lagi, itulah yang disiksa nanti. Ratap tangis ketak gigi lagi, di sana api yang tidak pernah padam, ada ulat yang tidak pernah mati, ya seperti itu ya. Tapi kalau di neraka nggak ada setrika ya. Kalau cerita-cerita di sana ada orang setrika, tidaknya itu nggak seperti itu ya. Tapi yang jelas kalau di dalam Alkitab itu dibakar itu saja gambarnya gitu. Ya, tersiksa ya. Tapi kalau sekarang ini karena roh yang tersiksa itu batinnya, karena penuh dengan keinginan-keinginan yang tidak diisi dengan keinginan Tuhan. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah maka dari itu, kenapa Galatia itu tadi berkata seperti itu? Galatia 5 tadi tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yaitu tadi karena keinginannya itu keinginan kedagingan, keinginan keduniawian. Sama seperti orang ini tadi. Orang kaya yang bodoh ini tadi, bagaimana dia ini tidak sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan, hanya mementingkan hal-hal yang fana saja. Nah maka dari itu Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita isi hari-hari kita, hidup kita ini Bapak Ibu dengan hal-hal yang benar-benar baik, berguna, sesuai dengan firman Tuhan. Jangan diisi dengan sesuatu hal yang tidak baik, tidak benar, dan tidak berguna, yang hanya membawa kita kepada suatu hal yang tidak menyenangkan. Ya, begitu Bapak Ibu, inilah firman yang saya berikan pada hari ini. Semoga firman ini bisa termeterai dalam diri kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita pujikan. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan, di mana kami semuanya ya Tuhan Yesus diberkati mewaspadai supaya kami semua ya Tuhan Yesus hidup sesuai dengan firman-Mu. Semua kami di tempat ini hidup tidak mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu kami ya Tuhan, atau keinginan-keinginan duniawi yang akan membawa kami kepada suatu kecelakaan atau kematian kekal. Tetapi tolonglah kami semua ya Tuhan,
supaya kami dapat melakukan segala hal yang baik sesuai firman-Mu di dalam diri kami dan memenuhi jiwa kami ya Tuhan dengan hal-hal seperti kekudusan, seperti pengetahuan-pengetahuan tentang Engkau, mengisi dengan Engkau sendiri ya Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga jiwa kami ini tidak lagi dipenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi yang hanya akan membawa kami kepada kesengsaraan, tetapi ya Tuhan Yesus akan membawa kami ke dalam hidup ya Tuhan, saat kami menanggalkan segala macam jiwa yang dipenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi. Tuhan Yesus tolonglah kami, Roh Kudus tolonglah kami di dalam nama Yesus, supaya Tuhan kami semua di tempat ini memenuhi jiwa kami dengan hal-hal rohanian, dengan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak salah di dalam melangkah, sehingga kami di dalam perjalanan hidup kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman ini ya Tuhan dapat termeterai dalam diri kami, sehingga dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Daniel yang telah menyampaikan kebenaran firman. Firman hari ini menjadi kekuatan kita, menjadi jawaban setiap kehidupan kita. Dari Bapak Daniel melimpah-limpah. Haleluya. Amin. Mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Ada satu soraku yang sedang tak pernah dia tinggalkan di waktu aku susah dan tebus sendirian. Dia selalu menemani. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin, amin, amin. Di waktu aku susah dan tebus sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Amin. Yang paling mulia buat Tuhan. Ada satu sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi penolong kita, penghibur kita. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Bapa kami yang berada dalam surga,
Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan, karena Engkau ada sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Maka itu kita akan terima berkat pada hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah selesai dalam mengadakan ibadah raya pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan yang luar biasa kepada kami, di mana Engkau di sini ya Tuhan, dan mengurapi kami, memberikan kami suatu kekuatan ya Tuhan Yesus, sehingga kami keluar dari tempat ini ya Tuhan tidak lagi menjadi orang yang sama, tetapi menjadi orang yang sangat-sangat terbaik. Dan saat ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau menyertai kami di perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga akan menerima berkat yang daripadamu. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus yaitu Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah keturunanmu. Amin. Diberkatilah pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah segenap hidupmu. Amin. Diberkatilah untuk menjadi berkat. Amin. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin.